Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilya Khairina dari kelas D 3 Gizi A. Di sini saya akan menyampaikan jurnal tentang pemeriksaan kualitas air, tes duga dan tes penegasan yang berjudul Uji Kualitas Air Minum Isi Ulang di sekitar kampus UIN Raden Fatah Palembang. Coba lihatlah segelas air minum ini. Sekilas ia memang terlihat bersih, namun mikroorganisme tak kasat mata seperti bakteri, bahkan bakteri patogen mungkin hidup di dalamnya. Air merupakan materi esensial bagi kehidupan makhluk hidup, karena makhluk hidup memerlukan air untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Secara umum, fungsi air dalam tubuh setiap organisme adalah untuk melakukan senyawa organik, menstabilkan suhu tubuh, dan melangsungkan berbagai reaksi kimia tingkat seluler. Masalah utama yang harus dihadapi dalam pengolahan air ialah semakin tingginya tingkat pencemaran air, baik pencemaran yang berasal dari air limbah rumah tangga maupun industri. Hingga upaya-upaya baru terus dilakukan untuk mendapatkan sumber air, khususnya untuk memenahan akan air minum yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaannya, air minum isi ulang rentan terhadap kontaminasi dari berbagai mikroorganisme. Air minum yang ideal seharusnya jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air minum pun seharusnya tidak mengandung mikroorganisme patogen dan segala makhluk yang membahayakan bagi kesehatan manusia, dan tidak mengandung zat kimia yang dapat mengubah fungsi tubuh. Air seharusnya tidak korosif, tidak meninggalkan endapan pada seluruh jaringan distribusinya. Pada hakikatnya, tujuan ini dibuat untuk mencegah terjadinya serta meluasnya penyakit bawaan air. Proses pengolahan air minum pada prinsipnya harus mampu menghilangkan semua jenis polutan, baik pencemaran fisik, kimia, maupun mikrobiologis. Pemeriksaan air secara mikrobiologi sangat penting dilakukan. Pemeriksaan secara mikrobiologi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat dipakai sebagai pengukuran derajat pencemaran air secara mikrobiologi. Umumnya ditunjukkan pada kehadiran bakteri coliform dan fecal coliform. Bakteri coliform adalah bakteri indikator adanya pencemaran bakteri patogen. Penentuan coliform fecal menjadi indikator dikarenakan jumlah koloninya pasti berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri patogen. Makin sedikit kandungan coliform, artinya kualitas air semakin baik. Pemeriksaan MPN dilakukan untuk pemeriksaan kualitas air minum, air bersih, air badan, air peminum umum, air kolam renang, dan pemeriksaan angka kuman pada air PDAM. Dalam metode MPN untuk air minum ada 2 tahap pemeriksaan, yaitu tes pendahuluan atau duga dan tes penegasan. Pemeriksaan pada tes pendahuluan yaitu dengan menginstruksikan pada media lab tersebut dilihat ada tidaknya pembentukan gas dalam tabung Durham setelah diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 35-37 derajat Celcius. Bila terdapat pembentukan gas tabung Durham, maka tes air minum dinyatakan positif, dan bila setelah 48 jam tidak terbentuk gas, hasil dinyatakan negatif dan tidak perlu melakukan penegasan. Pemeriksaan pada tes penegasan dengan penanaman pada media Brilliant Green Lactose Billboard (BGLB). Dilihat ada tidaknya pembentukan gas dalam tabung Durham setelah diinkubasi selama 48 jam. Bila terbentuk gas dalam tabung Durham, maka tes dinyatakan positif, dan itu berarti terdapat mikroorganisme dalam air tersebut. Pada penelitian kali ini dilakukan 3 uji, yaitu uji penduga, penegasan, dan penguat. Uji penguat untuk mengetahui adanya bakteri Escherichia coli pada sampel dengan menggunakan media agar eosin methylen blue atau EMB. Uji ini dinyatakan positif apabila pada cawan Petri ditemukan koloni yang berwarna hijau metalik. Hasil pengujian dari 4 sampel air minum isi ulang menunjukkan bahwa keempat sampel mengandung bakteri pencemar. Menurut BPOM 2008, batas ambang mikroba coliform dalam air minum kemasan adalah 0 koloni per 100 ml. Berdasarkan hasil kandungan bakteri coliform pada masing-masing sampel melebihi 2 koloni per 100 ml, sehingga dikategorikan bahwa keempat sampel air minum isi ulang tersebut tidak layak konsumsi. Hasil uji penguat menunjukkan bahwa semua sampel mengandung Escherichia coli dan bakteri coliform lainnya.
Hasil pengujian kualitas air isi ulang dengan metode MPN memperlihatkan bahwa keempat sampel tidak layak dikonsumsi karena terdapat bakteri Escherichia coli dan coliform non-fekal. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.